Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo semuanya, welcome back to Dearly Channel. Kalian sadar gak sih, sekarang tuh jurusan teknologi makin banyak diminati. Apalagi buat para calon maba nih. Coba deh angkat tangan dulu. Siapa di sini yang pas mau pilih jurusan langsung mikir, pokoknya aku mau jurusan yang ada teknologi-teknologinya. Yang penting anak IT, kayaknya bakal keren deh kalau masuk jurusan teknologi. Atau mungkin ada juga yang berpikir, prospek kerjanya bagus, katanya gampang cari kerja, dan lagi banyak diminati. Ngaku aja guys, karena jujur, aku dulu juga pernah mikir kayak gitu. Nah, apalagi sekarang jurusan teknologi tuh banyak banget. Ada informatika, teknologi informasi, ilmu komunikasi, sampai sistem informasi. Dan di video kali ini, aku mau fokus bahas tentang sistem informasi. Karena aku sendiri sekarang ada di prodi sistem informasi. Dan selama kurang lebih 2 semester ini, ternyata banyak banget hal yang aku pelajari loh. Tapi serius deh, kalau kalian dengar kata sistem informasi, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Pastinya coding, bikin aplikasi, laptopan tiap hari, anak IT, sintak, error, dan masih banyak lagi bukan? Dan jujur ya, aku dulu juga mikirnya gitu. Aku kira sistem informasi itu isinya full coding setiap hari. Padahal setelah dijalanin, ternyata yang dipelajari itu luas banget. Nah, daripada nanti aku malah lanjut curhat, di video ini aku mau ngajak kalian kenalan dulu sama dasar dari sistem informasi itu sendiri. Karena ternyata sebelum masuk ke coding yang lebih jauh, ada konsep dasar yang penting banget buat dipahami anak SI. Dan hari ini aku bakal bahas 5 konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi. Kedua, komponen sistem informasi. Ketiga, karakteristik sistem informasi. Keempat, manfaat dan tujuan sistem informasi. Kelima, perkembangan dan jenis sistem informasi. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, definisi sistem informasi. Jadi, sebenarnya apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah gabungan antara manusia, teknologi, dan proses kerja yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Kalau bahasa gampangnya, sistem informasi itu membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Kedua, komponen sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi ada beberapa komponen penting. Pertama, hardware atau perangkat keras. Contohnya, laptop, komputer, printer, server, handphone, dan masih banyak lagi. Kedua, software atau perangkat lunak, yaitu aplikasi atau program yang digunakan. Ketiga, brainware, dan ini bukan nama alien ya, tetapi manusia yang menjalankan sistemnya. Keempat, ada data, karena tanpa data gak bisa menghasilkan informasi apapun. Dan yang terakhir, yaitu prosedur, aturan atau langkah-langkah supaya sistem bisa berjalan dengan baik. Ketiga, karakteristik sistem informasi. Sistem informasi juga punya karakteristik loh. Yang pertama, punya tujuan. Misalnya, buat mempermudah pekerjaan. Kedua, terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan. Ketiga, ada proses input dan output. Data dimasukkan lalu diproses menjadi suatu informasi. Dan yang terakhir, punya kontrol atau pengendalian supaya sistem berjalan dengan baik. Keempat, manfaat dan tujuan sistem informasi. Nah, sekarang manfaatnya apa aja sih? Yang jelas banyak banget ya.
Sistem informasi bisa mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, mempercepat pengolahan data, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Makanya sekarang hampir semua bidang udah menggunakan sistem informasi. Kelima, perkembangan dan jenis sistem informasi. Kalau ngomongin soal perkembangan, sistem informasi sekarang berkembang pesat banget. Dulu, semuanya masih manual pakai kertas. Sekarang, udah serba digital dan online. Contohnya, ada SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Informasi Akuntansi, e-commerce, dan Sistem Pendukung Keputusan. Jadi, untuk kesimpulannya, sistem informasi itu bukan cuma soal ngoding, tapi tentang bagaimana teknologi, manusia, data, dan bisnis bisa saling bekerja sama buat menghasilkan solusi yang berguna. Dan buat kalian yang mau masuk atau udah masuk sistem informasi, semoga video ini bisa bikin kalian lebih paham dan lebih yakin sama pilihan kalian. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Thank you guys udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. See you di video selanjutnya. Bye-bye.